Selamat pagi, perkenalkan nama saya Welly Malvino, kelas A11, Prodi PGSD. NIM saya 2011 06 17 79. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sakramen. Sakramen dengan kata sifatnya sakramental, sebagaimana dipahami oleh Gereja Katolik, adalah tanda yang terlihat yang dapat ditangkap oleh panca indera yang dikembangkan oleh Yesus dan dipercayakan. Ada berapa sakramen di Gereja Katolik? Ada 7. Sakramen baptisan. Sakramen baptisan merupakan sakramen yang pertama kali umat Katolik terima sebelum mereka menerima sakramen-sakramen lainnya. Pada saat menerima sakramen baptis, kita dipercik air, kemudian diolesi minyak, serta diberikan kain putih dan lilin bernyala. Hal ini merupakan lambang bahwa kita telah dibersihkan dari dosa, asal dan siap menjadi terang bagi sesama. Dengan menerima sakramen baptis, kita telah diangkat menjadi anak Allah dan digabungkan dengan gereja yang menjadikan kita anggota tubuh Kristus, serta siap diutus untuk berbuat baik kepada semua orang. Pembaptisan hanya dapat diterima satu kali untuk selamanya, namun meninggalkan material rohani yang tidak dapat kita hapuskan. Kedua, sakramen penguatan atau sakramen krisma. Di dalam sakramen krisma, umat gereja Katolik menerima kepenuhan Roh Kudus yang menjadikan umat menjadi lebih dewasa secara rohani dan menjadikan saksi-saksi Kristus yang memiliki tanggung jawab besar. Seperti halnya dengan sakramen baptis, sakramen krisma hanya dapat diterima sekali seumur hidup bagi semua orang. Yang ketiga, sakramen Ekaristi. Kristus mengasihi gerejanya tanpa batas dengan memberikan tubuh dan darahnya sendiri kepada setiap anggota keluarganya di dalam perjamuan Ekaristi. Ekaristi merupakan penyempurnaan dari perjamuan Paskah, perjanjian lama yang ditandai dengan kurban anak domba yang membebaskan orang-orang Israel dari maut. Dalam Ekaristi, Kristus anak domba Allah yang menjadi kurban untuk menghapus dosa-dosa kita. Dan karena itu kita memasuki perjanjian baru yang membebaskan kita dari kematian kekal. Perayaan syukur atas kasih Allah Bapa lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dirayakan setiap kali kita mengikuti misa atau sakramen Ekaristi. Pada saat Ekaristi kita mengenang karya penyelamat Yesus Kristus bagi manusia yang menjadi melalui wafat dan kebangkitannya. 4. Sakramen pengakuan dosa atau tobat. Setiap orang pernah berbuat dosa. Dosa merusak hubungan dengan sesama manusia dan Tuhan, sehingga membuat kita merasa tidak senang dan bahagia. Oleh karena itu, Bapa menganugerahkan kepada kita sakramen tobat atau pengakuan dosa. Pada sakramen ini kita mengaku dosa-dosa kita kepada iman, karena Tuhan Kristus sendiri telah memberi kuasa kepada imannya untuk melepaskan umatnya dari dosa setelah kebangkitannya. Melalui sakramen tobat kita menerima pengampunan dosa dari Allah Bapa beserta rahmat-Nya yang dapat membantu kita untuk menolak godaan dosa di waktu yang akan datang sehingga menjadi hidup lebih damai. 5. Sakramen pernikahan. Sebagian besar orang dipanggil untuk kehidupan berumah tangga. Melalui sakramen perkawinan, Tuhan memberikan rahmat yang khusus kepada pasangan yang menikah untuk menghadapi bermacam tantangan yang mungkin timbul, terutama berhubungan dengan membesarkan anak-anak dan mendidik mereka untuk menjadi para pengikut Kristus yang sejati. Dalam sakramen perkawinan terdapat 3 pihak yang dilibatkan, yaitu mempelai pria, mempelai wanita, dan Allah sendiri.
ketika kedua mempelai menerima sakramen perkawinan, Tuhan berada di tengah-tengah mereka, menjadi saksi dan memberkati mereka. Allah menjadi saksi melalui perantara iman. Atta diangkon yaitu berdiri sebagai saksi dari penghak gereja. 6. Sakramen tabisan. Imamat. Para imam merupakan orang yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus untuk menjawab panggilan Tuhan tersebut. Maka mereka harus mengikuti pendidikan di sekolah seminari, menengah tinggi, serta menjalani masa orientasi di pastoral di tengah umat. Setelah menyelesaikan tahapan pendidikan tersebut, maka mereka ditabiskan oleh uskup untuk menjadi seorang imam. Pada saat tabisan itulah mereka menerima sakramen imamat dengan mengucapkan janji untuk taat kepada pemimpin gereja Katolik, untuk hidup miskin dan selibat, yaitu tidak menikah. 7. Sakramen urapan orang sakit. Alkitab mengatakan agar jika kita sakit, maka baiklah kita memanggil penantua gereja untuk mendoakan dan mengurapi kita dengan minyak di dalam nama Tuhan, dan doa yang didoakan dengan iman ini akan menyelamatkan kita yang kita sakit dan mengampuni dosa kita. Oleh karena itu, sakramen urapan orang sakit ini tidak hanya dimaksudkan untuk menguatkan kita di waktu sakit, tetapi juga untuk membersihkan jiwa kita dari dosa dan mempersiapkan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Cuma ini saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.